Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan sedikit memaparkan mengenai tingkah laku nonverbal dalam observasi. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Nur Asyifa Karimah, Siti Zarah, Khairunisa Fauzia, serta Raudatul Jannah. Saya akan menjelaskan tingkah laku nonverbal dalam observasi. Apa sih tingkah laku nonverbal? Tingkah laku nonverbal adalah tindakan seseorang yang muncul tanpa disertai dengan kata-kata. Sedangkan tingkah laku verbal yaitu tindakan seseorang yang disertai dengan kata-kata. Nah, sudah jelaskan perbedaan tingkah laku nonverbal dan tingkah laku verbal. Untuk memahami orang lain, kita mengandalkan informasi yang ditampilkan oleh penampilan fisik mereka. Kita mencoba mengenali mereka melalui tingkah laku nonverbal, seperti perubahan ekspresi wajah, kontak mata, postur tubuh, dan gerakan badan. Orang lain mencoba mengenali kita melalui tingkah laku nonverbal. Aktivitas saling mengenali melalui tingkah laku nonverbal itu disebut komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, sedangkan komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Nah, sudah jelaskan perbedaan komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal adalah cara orang berkomunikasi tanpa kata-kata, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam komunikasi nonverbal, kita mencermati tekanan suara, sentuhan, gestur atau gerakan-gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan tanda-tanda nonverbal lainnya. Tingkah laku nonverbal digunakan untuk mengungkapkan emosi, menunjukkan sikap, mengkomunikasikan sifat-sifat kepribadian, dan memfasilitasi atau memperbaiki komunikasi verbal. Apa sih pentingnya komunikasi nonverbal? Yang pertama yaitu menentukan makna dalam komunikasi interpersonal. Yang kedua, perasaan dan emosi lebih cermat disampaikan lewat pesan nonverbal dibandingkan pesan verbal. Yang ketiga, menyampaikan makna dan maksud yang relatif lebih bebas dari penipuan, distorsi, dan kerancuan. Yang keempat, mempunyai fungsi metakomunikatif yang sangat diperlukan untuk mencapai komunikasi yang berkualitas tinggi. Yang kelima, cara komunikasi yang efektif dibanding dengan verbal. Yang keenam, sarana sugesti yang paling tepat. Adapun fungsi pesan nonverbal, yang pertama itu ialah emblem, artinya gerakan mata tertentu merupakan simbol yang memiliki kesetaraan dengan simbol verbal. Contohnya seperti kerlingan mata kepada seseorang yang dapat mengatakan, "Saya sedang menggoda Anda." Yang kedua, ilustrator. Pandangan ke bawah dapat menunjukkan depresi atau kesedihan. Yang ketiga, regulator. Kontak mata berarti saluran percakapan terbuka. Memalingkan muka berarti ketidaksediaan berkomunikasi. Yang keempat ialah penyesuai. Kedipan mata yang cepat meningkatkan ketika seseorang berada dalam tekanan. Hal ini merupakan respon tubuh yang tidak disadari yang merupakan upaya tubuh untuk mengurangi kecemasan. Dan yang terakhir adalah efek display, ialah pembesaran manik mata, menunjukkan peningkatan emosi,
isyarat wajah lainnya menunjukkan perasaan takut, terkejut, ataupun senang. Fungsi komunikasi nonverbal tersebut ada 5 bagian. Yang pertama ialah repetisi. Digunakan ketika komunikasi nonverbal tersebut belum bisa dipahami secara detail, maka repetisi ini digunakan untuk memperjelas dan mengulang agar komunikasi nonverbal tersebut tersampaikan dan bisa dipahami oleh komunikan. Sedangkan yang kedua ialah substitusi, yang berfungsi untuk memperjelas suatu informasi yang belum bisa dipahami oleh komunikan. Jadi di sini substitusi ini lebih memperjelas kembali apa yang disampaikan di dalam komunikasi nonverbal tersebut dengan cara mengganti simbol-simbol yang terdapat di dalam komunikasi nonverbal tersebut. Yang ketiga ialah kontradiksi yang memiliki fungsi. Kontradiksi yang mana pesan dalam komunikasi nonverbal ini memberikan perlawanan atau kebalikan dari komunikasi verbal, sehingga di dalam kontradiksi ini bisa saja menggantikan pesan atau makna yang terdapat di dalam komunikasi nonverbal tersebut. Yang keempat, komplement, yang merupakan salah satu fungsi komunikasi nonverbal yang memiliki tugas sebagai pelengkap makna dari informasi verbal. Komplement di sini berfungsi untuk melengkapi kekurangan atau hal-hal apa saja yang kurang dalam penyampaian pesan komunikasi nonverbal tersebut. Yang terakhir ialah asentuasi. Asentuasi di sini berfungsi sebagai penegas atau pelengkap dari komunikasi nonverbal dalam menyampaikan pesan yang ingin disampaikan terhadap si komunikan. Yang selanjutnya ialah kategori tingkah laku nonverbal. Kategori tingkah laku nonverbal ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ialah physical appearance, yang kedua gesture and movement, yang ketiga face and eye behavior, yang keempat vocal behavior, dan yang kelima ialah space atau proxemic. Yang pertama ialah physical appearance. Nah, physical appearance ini merupakan tampilan fisik seseorang. Jadi, informasi pertama yang mudah dilihat dari tingkah laku nonverbal adalah tampilan fisik dari seseorang. Misalnya seperti tinggi badan, bentuk tubuh, kosmetik, tata rambut, warna kulit, pakaian, dan cara berpakaian serta aksesoris yang digunakan oleh orang tersebut. Pada berbagai penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa tampilan fisik memiliki arti yang sangat penting dalam relasi interpersonal. Seringkali juga sifat dan kepribadian seseorang itu dikaitkan dengan tampilan fisiknya. Tampilan fisik ini bisa mengungkapkan apakah individu itu termasuk orang yang memperhatikan perawatan diri baik dalam kesehatan ataupun kebersihan. Yang kedua ialah gesture and movement. Gestur ini ialah penggunaan gerakan sebagian anggota tubuh seperti tangan dan kaki untuk menyampaikan pesan. Nah, gestur juga dapat mengkomunikasikan atau menggambarkan keadaan emosi seseorang. Ada beberapa makna yang dapat ditangkap dari gestur, antara lain ialah mendorong atau membatasi, menyesuaikan atau mempertentangkan, perasaan positif atau negatif,
perhatian atau tidak perhatian, melancarkan atau tidak reseptif, menyetujui atau menolak. Kemudian postur ini merupakan penggunaan gerakan seluruh tubuh untuk menyampaikan pesan. Postur ini dapat dilihat dari cara seseorang berdiri atau cara seseorang berjalan. Sama halnya dengan gestur, postur ini mampu merefleksikan citra diri seseorang, kepercayaan diri, dan keadaan emosi seseorang. Setidaknya ada 3 makna yang muncul dari postur yang ditampilkan seseorang, yaitu yang pertama, imediasi. Imediasi ini perasaan suka atau tidak suka pada lawan bicara. Yang kedua, power, dan yang ketiga, responsiveness. Tingkah laku nonverbal yang selanjutnya ialah face and eye behavior. Face and eye behavior ini merupakan ekspresi wajah seseorang. Nah, melalui ekspresi wajah ini kita akan mengetahui apakah seseorang itu menunjukkan minat, mau terlibat, menunjukkan pengertian atau tidak, dan menunjukkan bagaimana emosi individu pada saat itu. Kemudian ada beberapa makna dari ekspresi wajah dan mata seseorang. Di antaranya ialah kebahagiaan, keterkejutan, ketakutan, kemarahan, kesedihan, kemuakan, pengecaman, minat, ketakjuban, dan tekad. Selanjutnya yang keempat ada vocal behavior. Studi komunikasi yang pelajari suara dikenal dengan istilah vocaling atau paralanguage. Penggunaan vokal atau suara yang belum menjadi bahasa berhubungan dengan cara mengucapkan pesan verbal. Contohnya seperti nada bicara, nada suara keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, kualitas suara, intonasi, dan lainnya. Lalu yang kelima ada speech atau proxemic atau bahasa ruang, yaitu jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Proxemic dapat dilihat dari jarak duduk atau jarak bicara yang dibuat individu terhadap observer. Proxemic juga mengungkapkan keterbukaan, keakraban, seberapa besar penghargaan suka atau tidak suka, dan perhatian Anda terhadap orang lain. Dan selain itu juga menunjukkan simbol sosial. Selanjutnya ada 5 zona konsentrik yang memenuhi perilaku. Yang pertama ada zona intim terdekat, yang mana orang yang bisa memasuki zona ini adalah kekasih, teman, atau kerabat terdekatnya. Itu pun ketika mereka hendak meluk ataupun menyentuh. Tapi apabila ada orang lain yang tidak diinginkan memasuki zona ini, maka akan timbul reaksi emosional seperti marah dan sebagainya. Yang kedua ada zona intim. Pada zona ini orang akan membiarkan kekasih atau teman dekatnya untuk memasukinya. Dan apabila ada pihak asing yang memasuki zona ini, akan menimbulkan ketidaknyamanan dan biasanya akan ditanggapi dengan serangan fisik. Lalu yang ketiga ada zona personal, jarak yang menunjukkan perasaan masing-masing pihak yang berkomunikasi dan juga menunjukkan keakraban dalam suatu hubungan. Jarak ini berkisar antara 1,5 kaki sampai 4 kaki. Terlalu dekat dengan jarak ini orang akan merasa terancam dan tidak nyaman. Dan apabila terlalu jauh, orang juga akan merasa ditolak oleh lawan bicaranya. Lalu yang keempat ada zona sosial. Dalam jarak ini pembicara menyadari kehadiran orang lain. Ketika itu dalam jarak ini pembicara berusaha tidak mengganggu dan menekan orang lain. Keberadaannya terlihat dari pengaturan jarak antara 4 kaki hingga 12 kaki. Lalu yang kelima ada zona publik. Zona ini adalah zona yang digunakan dalam relasi dengan sekelompok. Jarak berkisar antara 12 kaki sampai terhingga.
Sekian.